Saya Rambo Aceh Nagan Raya. Rasanya ingin menangis melihat masih ada orang-orang yang gak suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Bahkan orang itu membenci Kang Deddy Mulyadi. Berarti orang itu putus kawan. Perlu dibawa ke rumah sakit, diperiksa kepalanya. Pasti putus kawat. Ada sosok kepala daerah yang sekarang ini lagi gencar-gencar membangun daerahnya dengan program-programnya yang membuat banyak orang kaget-kaget, terkaget-kaget. Ada yang memuji dan ada yang mengkritik. Tidak apa-apa kalian mengkritik, asal kritikannya itu membangun. Tapi kebanyakan kalau dilihat di media sosial, kritikannya ini menjatuhkan beliau ini. Siapa lagi beliau ini kalau bukan KDM, Gubernur Jawa Barat. Kalau saya sih, kalau menurut saya ikut memuji. Di mana kalian sampai sekarang masih jadi polemik di elit-elit politik dengan programnya beliau, yaitu memasukkan anak-anak sekolah yang bandel, yang tidak mau masuk sekolah, yang bolos, itu ke barak militer. Mereka bilang bahwa ini sudah melanggar HAM dan tidak ada undang-undangnya. Betul, tidak ada undang-undangnya. Tapi bagi saya, orang mau melakukan kebaikan itu ngapain butuh undang-undang, bos? Orang yang mau melakukan kejahatan itu yang butuh undang-undang. Memang kenapa kalau dikirim ke barak militer? Kan di sana kan anak-anak itu juga mandi pakai air biasa. Bukan mandi peluru seperti calon-calon TNI pada umumnya. Di sana juga mereka nggak mungkin diajar menembak. Karena buat apa menembak kalau dianya nolak? Ya, di sana bukan cuma disiplin aja kalau saya rasa sih. Pasti ada juga pelajaran-pelajaran lain dari faktor agama lah. Iya kan? Pasti ada. Psikolognya ada. Masa tentara nggak punya psikolog untuk mengajar anak-anak ini? Otomatis di sana pasti belajarnya tidak mungkin sama dengan calon-calon TNI, bos. Ya. Jadi tolonglah. Apalagi dewan-dewan perwakilan dari Dapil Jabar. Jangan terlalu banyak omong, bung. Action. Harusnya kalian membantu itu gubernurnya. Kalian itu wakil rakyat, bos. Wakil menyampaikan inspirasi. Wakil juga melakukan apa yang rakyat minta, bos. Begitu. Buat kepala-kepala daerah lain kalau mau tiru juga saya pikir lebih bagus juga. Supaya masyarakatnya tidak apa-apa lah. Tidak. Sedikit-sedikit minta bantuan pusat. Sedikit-sedikit minta bantuan pusat. Terus gunanya kepala daerah apa, bos? Ya. Oke, buat Kang Deddy. Maju, Kang. Sikat. Kalau itu ya lebih baik untuk rakyat Bapak. Sikat, Pak. Jalankan saja, Pak. Yang penting hati lurus, pikiran bersih. Jalankan, Pak. Oke? Mau orang bilang ini pencitraan untuk nanti mau calon presiden kah? Cek Sunda masa bodoh teing. Begitu, Pak. Ya, oke, Pak. Salam hormat. Om Jen lagi bareng-bareng anak-anak Papua yang sekolah di Purwakarta. Banyak ya? Ya. Pak Deddy tinggalin. Ya. Om Jen di sekolah orang. Udah bisa bahasa Purwakarta. Dia lapor ke gubernur, Pak Deddy tinggalin cina Om Jen di sekolah urang. Nanti sekali. Nah ini dulu mulai dari zaman Pak Deddy Bupati ya, kita selalu dikirim SMK sini anak-anak Papua. Nanti sekali ini anak Papua di sini. Siapa tadi yang mau jadi perawat? Siapa yang mau jadi dokter? Semua. Banyak perawat ya. Ya. Dan nanti setelah lulus di sini kembali ke tanah Papua. Bantu masyarakat Papua. Cintai Papua karena Papua adalah paru-paru dunia. Ada surga di tanah Papua. Bapak di sini ada yang dari Raja Ampat, dari Ada Raja Ampat. Ada mana? Saya sama ini Raja Ampat. Iya, sama dia. Mana Sorong? Mana sini? Mana Sorong? Ini. Ya. Sorong. Kalau tadi kan Papua, kalau ini Malaysia. Dari Malaysia. Ya, jadi sekolah dasar di sana dikirim ke sini untuk sekolah di Purwakarta. Ini asal negara Malaysia. Hello. Bilang dong sama orang Malaysia di sana, salam kangen. Bilang. Ya, bilang. Hai. Ya. Kita di mana sekarang ini?
Sekolah di mana? Purwakarta. Apa sih sebenarnya yang menjadi pembicaraan kita? Itu lagu saya ciptakan tahun 2012 ketika saya berkunjung ke Papua. Saya menulis lagu judulnya Surga di Tanah Papua. Karena saya melihat Papua itu seperti surga, bahkan surga yang diciptakan, dihadirkan buat Indonesia. Kandungan kekayaannya luar biasa, tetapi barangkali kependudukannya, kesejahteraannya yang harus terus ditingkatkan. Apa sih yang menjadi model kita? Model kita ini adalah model pengembangan otonomi daerah yang terus mengalami perubahan dan tarik ulur. Otonomi daerah pernah sampai puncaknya, kemudian menurun, dan menurun. Esensi dari rakyat terhadap kita, ekspektasinya cuma satu. Apapun judulnya, apakah mau sentralisasi, apakah mau desentralisasi, apakah mau otonomi, mereka cuma nuntut satu, mereka hidup sejahtera. Kesejahteraan publik itu menurut saya ukurannya cuma 3. 1, kesehatannya dijamin. 2, pendidikannya dijamin. 3, perluasan lapangan kerja. Saya pernah berkunjung ke Papua, bermalam, menyusuri perbukitan, bertemu dengan tokoh-tokoh adat, dan saya waktu itu bangun pagi menulis lagu berjudul Surga di Tanah Papua. Lagu itu adalah inspirasi saya karena saking mencintai tanah Papua yang indah dan subur. Dan Pak Wali Kota Jayapura mungkin hari ini sudah selesai masa jabatannya, pernah memberi hadiah pada grup musik MK9. Ingat betul, saya 50 juta dikasih grup musik sebagai rasa hormat terhadap lagu Surga di Tanah Papua. Lagu ini adalah lagu kecintaan bagi masyarakat Papua. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bersaudara menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Papua adalah tanah impian, tanah yang harus kita jaga bersama. Papua adalah saudara kita, sahabat kita, kekasih kebangsaan kita. Mari terus bersama menjaga negeri ini. Kita adalah saudara.